Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Provinsi Kepulauan Riau bersama ini melaporkan. Saudara-saudaraku tercinta, alhamdulillah pada hari ini tidak terdapat penambahan konfirmasi kasus positif COVID-19 dari 120 spesimen yang diperiksa oleh Balai Teknik Kesehatan Lingkungan di Batam. Selanjutnya, dapat kami laporkan bahwa alhamdulillah terdapat penambahan pasien sembuh COVID-19 sebanyak 5 orang di Kota Batam. Pasien-pasien tersebut tentu kelimanya hari ini diperbolehkan pulang, namun demikian mereka tetap diberikan kewajiban untuk mengkarantina secara mandiri di rumah masing-masing. Kelima pasien tersebut, pasien nomor 73, Tuan Ran berusia 14 tahun, berasal dari klaster Bengkong Batam. Pasien nomor 136 atas nama Tuan LA berusia 34 tahun yang berasal dari kasus penularan tunggal. Pasien 141 atas nama MR berusia 19 tahun yang berasal dari klaster Palm Spring Batam. Keempat, pasien nomor 159 atas nama anak CG yang berasal dari klaster HOG Eden Park Batam. Pasien nomor 129 atas nama Nyonya HK berusia 43 tahun yang berasal dari kasus penularan tunggal. Adapun pada saat ini yang masih dilakukan perawatan dan pengkarantinaan masing-masing dapat saya laporkan sebagai berikut. Kasus yang masih saat ini dilakukan perawatan dan pengkarantinaan berjumlah 82 orang, yaitu antara lain yang dirawat di Rumah Sakit Embung Fatimah Batam sebanyak 9 orang, yang dirawat di Rumah Sakit Awal Bros 4 orang, yang dirawat di Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam 9 orang, yang dirawat di Rumah Sakit Elizabeth Lubuk Baja sebanyak 3 orang, yang dirawat di Rumah Sakit Elizabeth Batam Kota sebanyak 51 orang, di karantina rumah secara mandiri 1 orang, dan di karantina di Rumah Sakit Infeksi COVID-19 Pulau Galang sebanyak 51 orang. Di Kota Tanjung Pinang, kita masih menyisakan 2 pasien, yaitu sebanyak 2 orang di Rumah Sakit Raja Ahmad Tabib. Kemudian di Kabupaten Bintan masih ada 1 orang juga dirawat di Rumah Sakit Ahmad Tabib. Selanjutnya 3 orang diantaranya yang masih dilakukan perawatan adalah dari klaster Sabuk Nusantara, 2 orang dirawat dan 1 orang dikarantina, semuanya di Rumah Sakit Raja Ahmad Tabib. Berdasarkan data Pelintasan Pekerja Migran Indonesia (PMI), dapat kami laporkan pada tanggal 12 Juni melalui pintu masuk Batam Center dari Malaysia, kita kedatangan 73 orang PMI, sehingga total pelintasan PMI dari Malaysia ke Kepulauan Riau hingga saat ini sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai tanggal 12 Juni 2020
berjumlah 47.585 orang. Agenda gugus tugas COVID-19 Provinsi Kepulauan Riau pada hari ini. 1. Pelaksana tugas Gubernur Kepulauan Riau didampingi oleh Asisten 1 PLT Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau melakukan peninjauan ke RSUD Tanjung Uban dalam rangka kesiapan memberikan pelayanan COVID-19 di Bintan. Yang kedua, tracing yang dilakukan oleh petugas kesehatan Provinsi Kepulauan Riau terus bersinergi melakukan tracing terhadap kasus-kasus temuan positif yang ditemukan beberapa hari yang lalu di Kota Batam, yaitu di tempat-tempat pasar 3000 dan kemudian juga terhadap 2 orang penjual jamu yang pada saat ini terus dilakukan. Mudah-mudahan penularan tidak terjadi, namun kewajiban kita terus melakukan penelusuran. Semakin kita temukan kasus-kasus yang diduga terdeteksi, tentu akan semakin baik upaya pencegahan yang kita lakukan. Saudara-saudaraku tercinta, pandemi COVID-19 masih melanda, meningkat di seluruh wilayah Indonesia. Walaupun kita ketahui bahwa di Kepulauan Riau masih ada zona hijau, yaitu Natuna, Anambas, Lingga, dan Karimun yang sebelumnya pernah menjadi zona merah, kuning, dan sekarang masih hijau. Zona kuning yang saat ini yang sudah membaik, yang tadinya di Tanjung Pinang merupakan zona merah, pada saat ini sudah bergerak menjadi zona kuning. Demikian juga halnya dengan Kabupaten Bintan, masih zona kuning. Walaupun zona hijau dan zona kuning tersebut sudah menunjukkan tidak ada perkembangan peningkatan kasus baru dalam beberapa kurun waktu, tentu kita tetap harus waspada dan tetap menjaga protokoler kesehatan dimanapun kita berada. Ketika kita ke pasar, jangan lupa menggunakan masker. Ketika kita juga bepergian untuk melakukan aktivitas apapun, jangan lupa menggunakan masker. Setelah pulang dari bepergian, melaksanakan aktivitas di luar rumah, jangan lupa langsung mandi, bersihkan, sehingga yakinkan bahwa tidak ada virus yang melekat di tubuh kita. Upaya-upaya yang harus dilakukan lainnya adalah tetap menjaga physical distancing. Jarak aman antara kita dengan lawan bicara kita atau orang-orang di sekitar kita, yang paling baik adalah harus lebih daripada 1,5 meter. Upaya ini harus terus ditumbuh kembangkan, harus terus diajak saudara-saudara kita yang belum taat terhadap protokol-protokol kesehatan, sehingga apabila kita semua memahami bahwa COVID-19 satu-satunya cara untuk mencegahnya adalah dengan melaksanakan protokol kesehatan. Namun apabila kita lalai, misalkan di masjid pada saat ini sudah diberikan kelonggaran untuk berjamaah bersama-sama. Namun demikian, menjaga jarak 1,5 meter antara kita dengan yang lain harus tetap dilaksanakan. Kemudian menggunakan masker, membawa sajadah sendiri sehingga kita tidak terkontaminasi dari percikan-percikan virus yang tersebar di dalam masjid. Dan jangan lupa, sesampainya di rumah pun tetap kita rajin mencuci tangan. Saat ini satu-satunya daerah yang masih
ada zona merah adalah Batam. Di Batam tentu harus lebih ketat lagi upaya yang harus kita lakukan karena musuh kita tidak terlihat. Justru karena tidak terlihat ini, kita harus waspada kemanapun kita pergi, kemanapun kita melaksanakan aktivitas, protokoler kesehatan wajib kita laksanakan bersama. Untuk itu, sekali lagi gugus tugas Provinsi Kepulauan Riau mengajak seluruh lapisan masyarakat sekali lagi untuk mentaati protokol kesehatan dan marilah kita bekerja sama dalam menangani penyebaran COVID-19 dengan mempraktikkan budaya hidup bersih dan sehat serta protokol kesehatan utama, yaitu saya ulangi lagi, cuci tangan rajin-rajin menggunakan sabun di air mengalir. Kedua, menggunakan masker. Ketiga, menjaga jarak kita dengan orang-orang di sekitarnya. Sehingga transmisi penyakit sudah pasti akan mampu kita cegah. Mari membantu semua pihak yang telah berjuang melawan COVID-19. Mari berjuang bersama menangani penyebaran COVID-19. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.